Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan para asatidz, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, serta kaum musalla Miftahul Jannah ini beserta rombongan Maulid Syumtul Durar, rombongan terbangan. Kita doakan semoga para tokoh-tokoh kita, para alim ulama kita, para guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan beliau, Allah lancarkan rezeki beliau, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya cintai, yang saya hormati, jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih cinta sama kita. Allah subhanahu wa ta'ala perkumpulkan kita di malam yang sangat mulia, yaitu malam bulan Rajab. Ini malam bulan Rajab, malam di mana pada bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengisrakan kekasihnya, mengisrakan nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebelum saya menjelaskan atau menceritakan dan memberikan faedah-faedah ilmu sebagai oleh-oleh untuk malam ini, saya peringatkan bahwa perkumpulan kita semacam ini adalah tanda bukti bahwa kita cinta Allah, bahwa kita cinta Rasulullah. Kita berharap semoga dengan adanya acara seperti ini, insya Allah kampung kita Allah amankan dari musibah. Jaga anak-anak kita di rumah, Allah jaga saudara-saudara di rumah, insya Allah Allah jauhkan dari perkara hal-hal yang Allah murkai, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah Rajab ini bulan yang sangat mulia. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah, wa Ramadan syahrul ummati. Ujar Nabi, Rajab syahrullah, bulannya Allah. Maknanya apa? Syahrul istighfar, bulan yang kita injak sekarang ini harus memperbanyak istighfar kita. Para ulama menganjurkan sehabis sembahyang subuh lawan sehabis sembahyang maghrib itu setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Imbah maghrib lawan subuh. Apa faedahnya? Barang siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali setelah sembahyang subuh dan sembahyang maghrib, maka kelak waktu dia menegiyah, kulitnya, tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Rasulullah Muhammad. Islam sangat indah. Islam mempunyai kunci-kunci yang sangat indah sekali bagi orang yang tahu. Bagi orang nggak tahu, dia kesian. Betul. Makanya ini di sini dianjurkannya kita harus mempunyai guru, mempunyai teman yang soleh. Guru itu sangat penting, hadirin. Kalau kita itu sudah nggak ada guru, sudah nggak ada pegangan guru, terus temannya amburadul, hidup kita itu ratingnya 1. Kalau kita itu mau ratingnya tinggi, di mata Allah itu mulia, kita selamat dunia akhirat, harus punya pegangan. Minimal teman yang soleh. Lebih-lebih ada
ulama, ada guru atau kiai atau habib yang alim. Dia ambil ilmunya agar selamat dunia akhirat. Kalau orang tidak punya guru, maka dia akan bimbang, hidupnya bingung, gampang kebawa arus. Ayo ke tempat sini, ayo ke sini, ayo. Nggak tahu itu halal kah, itu haram kah, itu makruh, nggak tahu dia. Coba dia punya guru, punya pegangan. Ayo nak, nggak boleh ini haram, ini makruh, ini boleh, nggak apa-apa sudah. Nah, itu enaknya orang yang harus, itu fungsinya orang yang harus mempunyai guru agar dia selamat dunia akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini Rajab, nah, kita harus memperbanyak istighfar. Artinya apa? Bulan ini itu Allah membentangkan pintu rahmatnya. Bulan ini Allah membuka luas pintu tobatnya. Siapa yang mau tobat? Ayo. Siapa yang nggak mau tobat? Ayuha, serahai. Serahi kamai. Ya kan? Nanti kalau sudah hilang bulan Rajab nyesel sampean. Kalau sudah meninggal, ya Allah, kok kawan-kawan ulun dosanya padahal dia sama saya di kampung. Dia juga dosa sama saya, tapi kok hilang semua dosanya. Saya kok masih ada dosanya. Iya, kata Allah. Dulu waktu hidup, waktu bulan Rajab, dia istiqomah baca istighfar. Ikam kada. Salah ikam sendiri. Alhamdulillah, paham di sini. Karena penting sekali kita harus memanfaatkan umur kita. Jangan sampai umur ini kita tamshi balash. Jangan sampai kita punya umur ini berjalan dengan sia-sia. Makmurkan kita punya umur. Umur itu berharga sekali. Satu nafas kita yang hidup dan kita buang itu lebih mahal dari berlian 24 karat. Kalau orang yang tahu hakikatnya umur, bayangin orang yang sudah meninggal dunia itu hadirin, ingin kembali ke dunia walaupun 1 menit atau 2 menit. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku mau sedekah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku mau sholat 2 rakaat sunnah. Bukan pingin, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku mau makan bakso. Gak ada. Ya Allah, kembalikan ulun ke dunia, ulun hendak main kelereng. Gak ada. Main game, ya Allah, itu game saya belum tamat lagi di HP. Ya kan, apa gamenya apa sekarang viral apa namanya? Topeki. Bukan, Topeki apa namanya? Game yang kelahi itu apa? Hah? Saya nggak tahu nih apa? Wih, apa? Gamenya apa game macam? Oh, sudah Muhammad. Nggak ada. Baru melek. Orang tuh kalau sudah meninggal melek dia. Oh, ternyata aku ini salah kok. Oh, ternyata aduh nyesel aku. Mau pulang nggak bisa. Kenapa? Kenapa? Hilang suaranya. Sudah, jangan diotak-atik, sudah bagus. Mikrofonnya. Sudah bagus, sudah. Mikrofon. Ya. Mikrofonnya kan hilang kan? Bisa. Saya tuh kalau sudah ceramah itu ilham terus semua. Iya. Diputus sama mic hilang semua. Tak kamu untuk minumnya sudah nak. Rasulullah Muhammad. Umur dijaga. Jangan sampai kita nyesel kalau sudah meninggal dunia. Egonya kurangin. Tong. Egonya kurangin sedikit. Umur dijaga. Kok gini suaranya? Naik dikit. Tes. Mati suaranya. Tes. Tes. Lagi dikit lagi. Tes. Ya sudah. Ya sudah. Jangan di otak-atik lagi. Sentik nanti tangannya. Macam-macam. Ya. Saya itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Arab, atau saya
Tapi bahasa keluar enggak, Wak? 4 bahasa saya bisa. Allahumma Muhammad. Kok bisa bahasa Banjar, Ben? Karena sering dakwah di Kalimantan. Jadi kalau orang itu bahasa Jawa makin nyai bisa. Bahasa Jawa kan? Paham kurang gue? Paham deng? Ini paham lah. Ini blasteran Jawa Banjar. Allahumma Muhammad. Nah, ini supir pribadi saya. Kalau dakwah saya. Nah, tadi ya, kita harus memakmurkan umur kita. Jangan sampai kita meninggal baru nyesel. Umur ini hadirin mempunyai seperti ini yang kita peringati ini, Isra wal Mi'raj. Berkah waktu luar biasa. Bayangin Rasulullah itu Isra, katanya mulai tiba, "Tsumma arudduhu minal arsy qabla ayyabudul farsy." Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan sama Allah Subhanahu wa taala, waktunya sangat cepat sekali. Bahkan kata yang mulai tiba itu apa? "Tsumma arudduhu minal arsy qabla ayyabudul farsy." Waktu Nabi pulang dari langit waktu pulang ke bumi itu didapati tilamnya Rasulullah masih hangat. Kita ini kalau duduk lama berdiri hangat gak bawah itu? Hangat. Kita kalau guring nih mulai jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh misalkan bangun pasti kasur kita hangat kalau bantalnya hangat kalau sama. Rasulullah itu waktu mau dimi'rajkan berdiri mi'raj pulang itu didapati masih hangat tilam Nabi itu. Apa? Itu menandakan bahwa apa? Taglib muddatul Isra. Sangat cepat sekali Nabi Isra wal Mi'raj. Bayangin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina, terus naik langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha ketemu Allah Ta'ala. Wow, itu gak main-main itu. Berapa lama itu? Masuk akal kan? Tapi apa? Pulang masih hangat. Kasurnya masih hangat. Itu apa? Sangat. Itu namanya berkahnya waktu. Allah itu kalau sudah ingin, kalau sudah kehendak, kun fayakun. Makanya peringatan Isra Mi'raj ini harus kita imani dengan hati-hati ini, bukan dengan otak akal pikiran kita. Itu Islam. Islam itu imannya di hati, bukan di otak. Kalau kita imannya pakai otak, nggak masuk akal kita nih. Nggak sampai. Kita punya otak itu kecil. Iman itu di hati, bukan pakai otak. Wah, nggak mungkin Habib masa Rasulullah Mi'raj seperti itu. Kalau pengen pakai otak, coba pikirkan aja. Ada seseorang yang Allah cipta di dunia, tidak ada abah, tidak ada ibu. Siapa? Nabi Adam. Tapi ada nggak di dunia nih? Karena Allah mau kun fayakun. Ada juga manusia yang lahir di muka bumi ini tidak punya abah, tapi punya ibu. Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu karena kita harus iman pakai hati. Kalau pakai otak, nggak langsung kamu kayak bisa. Sama Isra Mi'raj yang kita peringati malam ini harus kita imani dengan Allahumma Muhammad. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, sampai ketemu Allah, itu namanya Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Ketika ketemu Allah, apa yang Nabi ambil? Perintah sholat. Habib, kok sampai segitunya ya Habib ya? Rasulullah mengambil amanah wajib sembahyang sampai Nabi harus ketemu Allah. Ya, waktu Nabi diperintahkan puasa, Nabi di bumi, wahyu turun. Wajib zakat, Nabi di bumi. Jihad, Nabi di bumi. Wajib apa lagi?
puasa, zakat, haji, di bumi semua. Tapi kalau waktu perintah sholat enggak, langsung Allah panggil di kantornya Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya apa? Sangat pentingnya apa? Perintah kewajiban sholat. Maka di sini intisari dari peringatan Isra wal Mi'raj yaitu kita harus memperkuat sholat 5 waktu tidak boleh bolong-bolong hadirin. Kuncinya kita ingin bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dikubur enggak Allah azab, meninggalnya husnul khotimah, masuk surga, sumpah yang tidak boleh belang kambing. Nah, bang, tidak boleh belang kambing. Nanti kalau sudah panen, ya kan? Kalau sudah panen ikan nila, lupa sembahyang. Tapi kalau sudah airnya surut, nggak ada ikan, mancing nggak dapat iwak, baru sholat. Dapat papuyu bebek kecil, aduh, nggak ada dagingnya beb, kempes, baru sembahyang. Nek dapat iwak nila, baru sholat, baru nggak sembahyang. Jadi seakan-akan umat akhir zaman ini maaf sembahyangnya itu ada waktu-waktunya, ada musim-musimnya, nggak boleh. Itu hukum wajib hadirin, wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib, bukan sunnah. Ini nang wajib ditinggalkan, tapi kalau hari raya Idul Fitri berhemat, lawan anak-anaknya, bini-bininya, upatan berataan, ya kan? Orang acil-acilnya juga. Bagus gak? Bagus pahala gak? Pahala luar biasa. Tapi sangat disayangkan. Kenapa kok yang wajib ditinggalkan nang sunnah digawe? Pahala. Itu sunnah hukumnya. Selain tarawih sunnah juga sama bukan wajib. Bagus gak? Bagus Bini diajak anak bagus, alhamdulillah. Tapi jangan lupakan juga sebagian wajib di masjid. Jangan lupakan. Lebih wajib, lebih dituntut kita. Kelak di kubur itu nang ditakoni sembahyang fardunya, bukan sembahyang tarawih kita, bukan sembahyang Idul Fitri kita, itu tambahan pahala. Nang inti kayak apa ya kan? Lupa ya Allah, cambuk cambuknya malaikat itu bukan cambuk rotan kita punya, dari api. Toh apinya itu bukan api dunia, api akhirat. Nih kalau mau tahu azabnya orang yang nggak sholat, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ketemu Allah, ketika Isra Mi'raj, ya, itu Allah pertontonkan alam surga dan alam neraka sebagai tamthil, sebagai perumpamaan. Belum kiamat, memang belum kiamat, tapi Allah sudah pertontonkan dulu ke Rasulullah, linuriyahu min ayatina, sebagai contoh, nih loh Muhammad, kelak seperti ini loh yang diazab, ini loh kena anak surga seperti ini. Bayangin hadirin, waktu Rasulullah dipertontonkan oleh Allah, ada suatu kelompok manusia di situ yang mana Allah Subhanahu wa taala melihatkan ada sekelompok manusia yang dia itu memukul kepalanya sendiri dengan batu besar. Ada batu, dia ambil, dipukul-pukulnya sampai retak, berdarah, semaput dia, mati dia. Terus Allah hidupkan pulang itu orang, hidup kembali, segar kembali. Dipukulnya lagi, aduh, nangis dia, sakit. Tapi terus sampai mati, hidup lagi terus. Maka bertakun itu Rasulullah, ya Jibril, itu siapa gerangan orang-orang itu? Gila apa? Masuk menyiksa kepalanya sendiri. Kenapa itu? Ya Muhammad, kata Jibril, itu adalah sebagian umatmu. Hah? Umatmu? Ya, sebagian umatmu. Ya tathaqal ru'usahum lis-shalah.
Itu akibat waktu mereka di dunia berat kepalanya untuk sujud kepada Allah. Kepalanya kada hendak sujud, koler sembahyang. Tuh disiksa oleh Allah, dipecahkan kepalanya dengan batu besar. Bukan Allah yang memukuli, inya sendiri yang memukuli. Alhamdulillah. Hati-hati hadirin. Jangan remehkan salat. As-shalah imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiangnya agama. Kalau enggak sembahyang, roboh kita punya Islam. Kalau sembahyang, kokoh agama kita. Di mushola ini, langgar ini, amunnya kata tiang enggak, Pak? Roboh hai. Ya kan? Sama. Kita kalau ngaku agama Islam, walaupun di KTP kita Islam, ya kan, berpeci pula, besarung, betape, bagus ya, bungas keurunnya, berjanggut, ya kan, berkacamata. Tapi kalau nggak sembahyang, bukan Islam, percuma, roboh kita punya agama. Alhamdulillah, paham ya? Itu pentingnya sembahyang. Mudah-mudahan sehabis kita bubar acara ini, insya Allah yang tadinya itu sembahyang yang belum bolong-bolong, insya Allah berkat ini malam kembali lagi istiqomah sembahyangnya. Mudah-mudahan sembahyang kita tidak bolong-bolong kembali. Rutin di musola ini, insya Allah ini musola ini langgar makmur dengan sembahyang jamaah, makmur dengan hal-hal ibadah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus di sini akan saya beri oleh-oleh sedikit bahwa berkahnya umur, ya, berkahnya waktu itu ada aja dulu. Ini sedikit cerita. Ada diceritakan dulu di zaman Al-Habib Ali Habsyi. Di zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Suhaibul Maulid. Yang terbaca itu kayak jadi ismi Zain bin Ahmad bin Ali bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, kakek anak yang keempat. Al-Habib Al-Habsyi Suhaibul Maulid itu belum menceritakan dulu di zaman anak, kata beliau, ada satu murid saya, orang Sewon sana, yang tidak mempercayai adanya Isra Mi'raj, dan dia tidak percaya dengan berkahnya waktu. Masuk Ali, Rasulullah itu kok cepet banget ya Mi'rajnya, sampai ketemu Allah di sepertiga malam, sampai pulang masih kasurnya masih hangat. Kata Habib Ali Habsyi, oh gitu, kamu mau tahu buktinya? Enggak Beb, saya cuma mau tahu jawabannya. Apakah benar ada Allah itu menurunkan berkahnya waktu? Oh gitu, sudah. Ikut saya tadi. Sembahyang Jumat di situ. Di masjid aja siap. Rutin saya nih, saya ajak mau Jumatan di situ. Iya tuh. Sampai di sana, tengah-tengah ceramah ini khotib, ini si orang tadi yang tidak percaya dengan berkahnya waktu mau kami. Habib Ali, saya mau kami dulu ya. Mau kunci? Oh iya silakan, apa? Sini ya, tuh WC. Begini, Habib Ali situ. Ini khotib ceramah nih, khotib Jumat ceramah. Ini orang tadi ke WC, masuk WC, tutup pintunya. Waktu mau buka sarungnya, ya kan? Tahu-tahu digedor-gedor orang. Keluar, cepat keluar. Ukhruji. Tahu-tahu dia di suatu tempat WC-nya lain, tahu-tahu dia punya kemaluan hilang. Kemaluan dia laki-laki hilang. Dia jadi perempuan. Loh. Ya Fatimah, keluar. Iya. Langsung jadi Fatimah. Amrnya hilang, berubah jadi perempuan. Ya Fatimah, keluar cepat ini, antrinya ada
Tahu-tahu, Fatimah cepet, itu sebentar lagi ada orang yang mau melamar kamu. Cepet, masuk kamar, ganti baju. Hah, saya mau kawin. Ya sudah, langsung cepet kamar. Kamar, pakai bedak, pakai penges, kerudung. Nah, ada abahnya, ada ibunya. Nih, anakku Fatimah namanya. Dilamar sama laki-laki di kampung itu. Saya perempuan jadinya. Ini blank nih. Saya di alam mana ini? Tahu-tahu sudah dilamar sama laki-laki soleh di kampung itu, kawin dengan Fatimah ini. Singkat cerita, kawinlah ini Fatimah dengan laki-laki soleh. Sebulan, 2 bulan, hamil Fatimah. 2 bulan hamil betul. Hamil. Lupa sudah. Dia lupa bahwa dia itu laki-laki yang sama Habib Ali Habsyi sembahyang Jumat di masjid. Lupa. Berubah dari cewek, hilang punya dia, tahu jadi Fatimah, dilamar laki-laki lain, kawin punya anak. Sebulan, 2 bulan, sampai lahir anaknya. Laki-laki anaknya. Laki-laki sampai lahir. Terus sampai anak tadi itu, bayi itu sampai setahun. Setahun, 2 tahun. Singkat cerita, ini ibunya dari Fatimah tadi ke WC. Ke WC dengan WC yang sama tadi. Gak ada kabar, gak ada yang apa-apa, biasa. WC masuk. Pas mau kami, ya fulan, selesai nih namanya. Subhanallah. Inna ahsanal kalam Allahul malikil alam. Khotib lagi. Ya Allah. Pulang. Ada lagi. Laki-laki lagi saya. Ya Allah. Keluar. Oh iya. Lama sekali ini. Kejutin gue sih. Ini khotib mau selesai khutbah. Cuma. Ya langsung. Keluar dari tempat-tempat WC. Waktu mau ke masjid ada Habib Ali Habsyi. Habib Ali senyum aja. Dia, Beb, ini saya di alamat dari Beb. Selesai khotib, selesai sembahyang Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tadi mau ketemu Habib Ali Habsyi. Mau ngomong, Habib Ali ngomong, diam. Kamu cerita apa yang saya cerita? Masya Allah. Yang mau cerita duluan kamu kah saya kan ada Habib Ali Habsyi. Habib Ali tahu duluan. Kasyaf Habib Ali. Masya Allah. Beb, cukup Beb. Ampun Beb. Urung kada wani lagi, kada macam-macam lagi sama Afian. Dan Habib Ali kan tanya berkahnya waktu. Sudah waktu itu jawabannya langsung praktek. Itu berkahnya waktu. Kan dia takutlah apa berkahnya waktu hasilnya tadi. Langsung dia takut. Habib Ali maaf Beb. Beb, saya tahu jawabannya. Betul Beb, hak Beb, memang ada Beb. Kata Habib Ali Habsyi, itu baru inti. Itu baru manusia biasa seperti inti. Allah sudah mengikhtiarkan. Wakif Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Habibuna Muhammad SAW? Isra Mi'rajnya sangat mudah bagi Allah, bagi Rasulullah. Ikamnya kawan, apalagi Rasulullah. Ini Allah jadi secara nggak langsung bahwa Allah menampakkan karamah Habib Ali Habsyi kepada muridnya yang nggak percaya. Apalagi Rasulullah SAW, pasti Allah tampakkan. Allah Muhammad. Ini berkah itu ada. Itu sedikit cerita agar kita kuat iman sama Rasulullah SAW. Iman, tapi sembahyang lah. Namun sekarang sembahyang diubah Allah jadi Fatimah sama yang mana? Apuk ya mana? Bahaya ya. Terus Allah juga di situ. Rasulullah sebelum ketemu Allah juga ditampakkan sama Allah Subhanahu Wa Taala satu kelompok manusia di alam surga. Maka sudah surga sekarang. Alam surga, Subhanallah. Di alam surga tadi itu ada satu kelompok manusia
Ada sekelompok manusia di situ mughayyabun fi dhul arsy. Ya, sekelompok manusia di situ mukanya berseri-seri, terus dapat awan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Takut Rasulullah, ya Jibril, siapa itu haula? Man haula? An-nabiyun haula, apakah mereka para nabi? La Rasulullah. Amalakun haula, apakah mereka malaikat? La Rasulullah. Siapa? Hum ummatuk, itu mereka umat juga Rasulullah. Hah, umatku? Kok bisa kata Rasulullah? Yang lain itu terbanjiri dengan keringat sendiri, sampai ada yang selutut keringatnya, sampai ada yang sepinggul, sampai ada yang di pusat. Karena waktu itu matahari Allah dekatkan sejengkal, dan sengaja nggak Allah bakar itu manusia. Normalnya kalau matahari sudah dekat mati kita terbakar Allah. Tapi enggak, sengaja Allah azab, enggak Allah bikin bakar. Tapi palunya keluar terus sampai membanjiri sedungkul, segini, tergantung dosanya. Ini orang tenang dia, muka berseri-seri, dingin, dinaungi dengan arasnya Allah Ta'ala. Siapa Jibril? Itu umatmu. Apa amalan mereka kata Rasulullah? Amalan mereka itu banyak. Salah satu amalan mereka kata Jibril alaihissalam, lisanu rotban min dzikrillah. Lisan mereka selama di dunia basah karena zikir kepada Allah. Ini lisan kada apik salawat, kada apik zikir, kada apik istighfar. Selalu istighfar, selalu zikir, minta ampun sama Allah, sholawat, baca maulid, baca burdah, tahlil, suka semua dia. Bukan yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, gak ada. Ya kan? Lisan itu zikir terus, suka hadir haul, tahlil, maulid, sholawatan, burdahan, istighatsah, macam-macam sudah. Maka apa? Allah lindungi dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya cukup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita